dari pengalaman kita dan dari berbagai observasi selama ini, kira-kira persentase yang dianggap cukup meyakinkan untuk merepresentasikan bahwa aliran itu sudah melambat adalah angka 80-90%, itu hampir pasti gitu. Kalau penyempitan masih 60-70%, ada yang sudah perlu. Dari observasi kita, dari tanya jawab, pasiennya keluhannya jelas. Tapi kalau kita ngelihat dari kateter pakai mata doang, ini kok masih 70%-an. Tapi pasiennya keluhannya jelas, itu juga sudah indikasi. Dan kita punya alat ukur khusus yang bisa membantu mengukur itu. Namanya alatnya FFR. Kita lihat dengan penyempitan, ini plaknya 70%, 60%, tidak terlalu sempit, tapi pasiennya keluhannya jelas. Kita bisa masukin alat, saat kateter kita ukur, ini alirannya emang udah melambat atau belum gitu. Kita udah yakin alirannya emang melambat, nah baru kita pasang. Jadi kadang-kadang tidak selalu mata kita itu akurat dengan apa yang terjadi di otot jantung. Tapi kalau penyempitan masih sekitar 50% atau di bawah 60%, 50%, 40% itu hampir pasti di sebagian besar kasus tidak perlu dilakukan tindakan. Yang perlu adalah diminumin obat, ya, obat pengencer darah untuk mencegah munculnya bekuan darah dan serangan jantung. Dan obat kolesterol. Obat kolesterol itu tidak hanya menurunkan kolesterol saat periksa darah. Obat kolesterol itu mencegah plak penyempitan yang ada dalam jantung supaya tidak bertambah, dan dia sifatnya lebih stabil supaya nggak serangan jantung. Jadi untuk mencegah kesakitan selanjutnya gitu. Tapi bukan berarti plaknya akan jadi kecil dan bersih lagi gitu minum obat kolesterol, enggak gitu. Tapi tetap penting untuk diminum gitu. Oke, cukup ya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Selamat siang dok, nama saya Sugianto. Saya mau nanya ya, kalau di sana itu pasien kena stroke ya misalnya, rekomend dari Mayapada itu dibawa atau call the ambulance gitu. Terus setelah misalnya kadang-kadang kita bawanya ke rumah sakit, terus kita tahu dari mana bahwa si pasien itu mendapatkan penanganan yang memang udah sesuai, karena kan golden moment itu kan 3 jam ya. Nah dalam 3 jam itu kadang kita nggak tahu nih, beberapa pasien itu kan yang kalau saya lihat kayak cuma diobservasi di tes ini itu akhirnya kan kayaknya jadi gagal gitu, lewat dari 3 jam. Nah ini yang kita mau tahu itu, kalau di Mayapada itu penanganannya apakah di tengah malam misal kejadian pun dokternya standby atau gimana gitu dok? Itu aja sih, thank you dok. Saya bantu jawab ya Pak ya. Selama Bapak boleh bawa sendiri, kalau misalnya Bapak rasa itu lebih cepat atau Bapak terbatas dengan kondisi, Bapak bisa call for help dengan ambulans dimanapun Pak. Misalnya nggak di Mayapada aja ya, Bapak yakin kayak ini si kerabatku ini stroke ya, stroke IGD, Bapak kira-kira aja Pak, sorry, Bapak rasain dalam setengah jam atau paling lambat 1 jam. Kalau belum di CT scan dan belum ambil darah itu fail. Oke. Dari parameter itu aja. Kalau dokternya udah bilang kemungkinan besar gejala stroke, kurang dari udah lewat 1 jam, belum ada ambil darah, belum ada CT scan, itu udah ini udah apa namanya, ada yang nggak bener di sini. Itu udah ini curhat aja Mas, secret aja Pak, bocoran sedikit. Nah itu yang penting. Nah kalau di Mayapada begitu ada pasien dari dokter bawah bilang ada stroke, ini speaker satu rumah sakit langsung teriak-teriak cold stroke, cold stroke, cold stroke di semua rumah sakit Mayapada. Nanti dokternya yang lagi leyeh-leyeh, lagi ngopi-ngopi, bahkan yang lagi operasi Pak, yang lagi operasi, misalnya ada ahli kateternya lagi operasi, sebetulnya operasinya kalau saya sebetulnya spesifiknya di tulang belakang, tapi untuk operasi stroke saya tangani. Jadi kalau betul harus punya kateterisasi, harus cath lab, dan dokter sedang operasi open, dokternya akan saya gantikan dan dia harus turun ke bawah, harus kerjakan di cath lab itu. Kemudian kalau ada pasien butuh MRI, si stroke ini, pasien stroke ini, ada pasien mau masuk MRI, misalnya sakit saraf kejepit, mohon maaf, dia harus keluar lagi Pak, stroke-nya masuk. Nah, nungguin yang stroke. Nah itu sampai kayak gitu, cold stroke artinya seperti itu.
dokternya ngasih kode ke handphone dokternya, kemudian ke radiologi, ke perawat semuanya, bahwa ke satpam juga untuk mengamankan lift Pak misalnya. Nah itu untuk mencapai waktu-waktu golden period ini supaya nggak telat. Nah, kalau nggak di Mayapada misalnya Pak ya, kalau nggak di Mayapada bocorannya itu aja Pak, kalau 1 jam belum ambil darah dan badan ini belum masuk ke ruang CT scan, itu berarti ada yang nggak pas. Bapak boleh komplain. Oke, gitu. Apa namanya? Tapi jadi bilang, dari siapa ya? Dari dokter Gibran gitu, jangan ya. Saya juga mau pilih. Itu pelan-pelan. Terima kasih Pak. Itu berarti bukan di Mayapada ya Bu ya? Direkam nggak ini? Direkam.